This is your wake up call. Kembali lagi bersama dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Dan hari ini teman ngobrol saya adalah seseorang yang sangat saya hormati, ya, seseorang yang sangat saya kagumi juga. Kita bertemu pertama kali di tahun 2011. Waktu itu ada sebuah pelatihan terkait dengan coaching. Jadi saya ketemu dengan beliau itu pertama kali di sana dan semangat belajarnya sangat luar biasa. Oke, langsung sudah Indra Gunawan. Ya, sambil menunggu Pak Indra bergabung. Halo Pak Joni, thank you untuk join. Halo Pak Indra, selamat sore. Iya, gambarnya kok belum kelihatan. Saya nggak bisa lihat gambar lagi. Oh, Pak Indra nggak kelihatan gambar lagi? Iya, saya bisa melihat Anda, saya nggak bisa melihat saya sendiri. Kayak tadi, kita coba lagi. Hmm, oke. Paling Pak Indra eh, keluar nanti masuk lagi ya Pak Indra ya. Ya, coba. Oke, oke. Jadi ada technical issue. Ya, jadi ini saya juga nggak tahu, belum ketemu kenapanya, karena saya juga ada beberapa kali ngalamin di mana pada saat lagi bergabung itu apa ya, gambarnya nggak muncul gitu. Jadi gambar yang di invite itu gambarnya warnanya jadi hitam gitu. Mudah-mudahan berikutnya sudah oke, ya. Halo Pak, gimana Pak? Iya, udah kelihatan. Sudah ya? Oke. Ya, tapi saya nggak lihat Anda, sekarang terbalik. Nah, sekarang udah. Udah, Udah. Ya, udah ya. Oke. Sudah? udah, sebentar. Ya, ya, udah. Udah, Nah, oke. Sip, thank you Pak Indra untuk ya, waktunya, dan thank you juga Pak udah mau apa ya? Boleh dibilang saya kan demi demi acara ini Pak Indra juga sampai repot-repot belajar menggunakan Instagram untuk IG Live. Thank you Pak untuk apa untuk effortnya ya, juga Pak. Lagi ya. lagi ngapain Pak? Ya, tadi baru mengasuh, Hmm. terima telepon dari itu, ada Hmm. family yang lagi sakit, Ah, tapi oke. udah selesai dioperasi, Hmm. mudah-mudahan semua lancar. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, Mudah-mudahan semua lancar. Pak Basian belum dan, apa-apa, udah langsung komentar aja Pak Basian. Oke, jadi ada teman-teman oh kita juga hebat, yang udah join in Pak. Ada Pak Basian, ada Pak Joni Rion yang udah iya bergabung. boleh aja. Mm-mm. Oke, Pak Indra sekarang sehari-hari aktivitas sehari-hari apa aja Pak? Selain nulis gitu kan, berapa kali saya lihat Pak Indra juga ada nulis ya. Terus kemudian juga ada Ya, saya juga. kan ada di beberapa, apa ya, mungkin di beberapa instansi atau perusahaan, Mhm, kadang ada beberapa jadi komisaris, mhm, kemudian ada juga yang di yayasan jadi salah mhm. satu pimpinannya begitu. Oke. Sembari saya juga masih Mhm, berusaha menyempurnakan diri lah, artinya masih kerap mengikuti perkembangan ya, mhm, dengan membaca, kemudian mhm. juga tukar pikiran dengan teman-teman seperti itu. Oh, Ya, oke. banyak hal-hal yang interesting kok yang Hmm, terjadi akhir ini, tapi mhm, yang lebih menarik kalau kita bisa melihat hmm. polanya, Melihat ya, polanya. Oke. ya, patternnya yang penting, pola-polanya itu apa. Oke. Kalau nah tadi ini saya jadi ada dua yang mau saya tanya dari ceritanya Pak Indra barusan, sebelum kita masuk ke topik kita, ya boleh ya Pak sebentar. Eh, Boleh, boleh. Terkait dengan pola gimana Pak? Boleh sharing sedikit nggak? Maksudnya gimana gitu? Maksudnya yang penting lihat polanya gitu gimana Pak? Pola itu kan artinya hal pengulangan-pengulangan yang terjadi, ya, Hmm. kemudian dari kasat mata,
kemudian berulang kembali sehingga membentuk satu pattern begitu yang sama. Dan biasanya pola itu tidak segera kelihatan paling depan kasat mata, tapi sering itu harus kita coba masuk lebih mendalam, baru kelihatan pola-polanya gitu. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya itu istilahnya the unseen begitu. Oke. Istilahnya the The unseen. unseen. Dan the unseen itu kadang-kadang lebih kerap, lebih menentukan dari the scene. Kalau the scene itu kita membaca potretnya, potret dari suatu kejadian apa, tapi kalau kita lihat pola itu lihat prosesnya. Prosesnya kalau berulang-ulang itu apa gitu loh. Jadi memahami proses terjadinya dan itu bisa terjadi pengulangan-pengulangan gitu. Kalau saat ini gimana Pak? Polanya gimana Pak? Kalau dari kacamata Pak Indra? Ya pola bisa dari berbagai aspek ya. Ini pola mengenai apa? Pola yang terjadi di bidang politik, misalnya itu tentu lain lagi. Terus pola yang di bidang katakan membangun perusahaan, ya itu juga lain lagi. Kalau membangun perusahaan itu sekarang banyak sekali terjadi disruption. Disruption itu pencabutan, ya. Hal-hal yang kita kenal dari dulu tiba-tiba menjadi lain. Misalnya dulu kita biasa berbelanja kebanyakan ke toko, ya. Sekarang mungkin sebagian sudah berbelanja lewat online, ya, atau lewat marketplace, ya. Ini kan bagi orang yang puluhan tahun di retail tiba-tiba tidak mudah menyesuaikan diri. Ada yang berusaha menyesuaikan, ada yang berhasil, ada yang gagal, begitu, ya. Dan pandemi ini juga membuat semacam disrupsi lagi. Misalnya dulu Airbnb itu kan berambisi menggantikan hotel, ya. Jadi Airbnb itu usaha yang kemudian menampung rumah-rumah, ya, katakan yang masih kelebihan kamar, itu dia menjadi penghubung, bisa menyewakan dengan harga lebih murah dari hotel. Itu Airbnb kan berhasil, tapi sekarang dengan disrupsi ini, dia yang mendisrupt hotel, sekarang kena didisrupt oleh pandemi. Jadi ini pola-pola ini menarik. Pola-pola itu ada di berbagai bidang kok. Ya, di bidang, nah yang lain saya politik kita nggak mau bicara lah nanti begitu. Tapi di bidang bisnis aja ini udah terjadi. Nah kalau gitu sebenarnya berarti cocok juga hari ini kita bicara pola tentang sukses ya. Tapi kalau kata Pak Basian, dia bilang jangan kasih tahu banyak-banyak Pak, nanti anak muda lebih pinter. Justru acara ini saya invite Pak Indra adalah supaya Pak Indra dapat share wisdom, artinya pengalaman Pak Indra selama ini dalam menjalani istilah kehidupannya Pak Indra gitu ya. Kan Pak Indra juga ya pas menjalani tadi waktu Pak Indra juga bilang nih, Pak Indra juga ngalami proses pengembangan diri dan sebagainya, sehingga itu membuat Pak Indra pasti punya banyak tadi mengenal pola-pola yang dapat di-share buat yang muda-muda ini seperti saya yang muda-muda ini yang masih masih bau kencur gitu ya, masih butuh banyak pengalaman gitu untuk mengerti gitu. Nah, jadi maaf Pak Basian, sebetulnya kalau ya, silakan Pak, maaf. Ya, jadi sebenarnya kalau saya juga terus terang menerima, melihat dan sebagainya, katakan memperoleh pencerahan itu tidak sekaligus, bertahap, ya. Karena kejadian proses kan terus berkembang. Apa yang saya alami 20 tahun lalu dengan kejadian yang sekarang udah lain. Jadi saya terpaksa yang belajar lagi, relearn dan unlearn. Unlearn itu kita membuang hal yang mungkin sudah nggak cocok lagi. Relearn sebaliknya mempelajari ulang hal-hal yang sebetulnya relevan, tapi di masa lalu kita hanya lihat sepintas lalu begitu. Jadi kalau mengenai sukses sendiri itu kan menurut saya kita harus definisikan arti sukses itu, dan berbagai orang kan punya berbagai definisi, ya. Misalnya definisi mengenai sukses itu
sebagian orang menyatakan bahwa sukses itu adalah kalau tujuan atau visi kita ya yang kita dambakan itu tercapai ya. Misalnya orang itu dari kecil ingin menjadi dokter, kemudian lewat susah payah dan sebagainya belajar ditempa, akhirnya berhasil menjadi dokter. Itu ya suatu sukses ya. Tapi seperti orang juga berniat misalnya mau menjadi apa, pengarang ya, itu mula-mula naskahnya ditolak ya. Itu saya sering mendengar tuh dari penyair-penyair terkenal, dari penulis bestseller, itu ternyata mula-mula mereka ya ditolak gitu. Misalnya J.K. Rowling itu yang menulis Harry Potter kan sudah 500 juta bukunya terjual. Pada mulanya itu ya penerbit besar nggak ada yang mau ngambil dia bukunya. Jadi kadang-kadang untuk memperoleh pengakuan itu juga perlu proses dan perlu perjuangan begitu. Jadi itu. Tapi kemudian kan ada sebagian orang, terutama ya yang populer, menyatakan sukses itu adalah orang yang memiliki katakan sejumlah kekayaan ya, kemudian di samping kekayaan memiliki juga ya kemakmuran dan sekaligus dan atau ketenaran begitu. Itu menurut definisi yang biasa beredar di luar. Tapi yang saya tertarik adalah justru orang-orang yang sudah sukses itu mendefinisikannya secara lain. Apa? Misalnya Richard Branson ya. Ini yang bikin Virgin Island itu. Virgin Airline ya. Ya. Dia definisinya lain, malah katanya tuh sukses itu adalah how happy I am. Jadi sampai berapa jauh bahagianya saya. Kalau saya semakin bahagia, itu katanya sukses. Ya. Nah, dia nggak menyebut mengenai ya. Padahal dia wealthy. Ya. Kemudian ada lagi seperti Obama atau Bill Gates. Itu sukses itu kalau kita bisa make a difference, membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Misalnya kalau Obama sebagai presiden, dia berhasil sukses kalau bisa meningkatkan kemakmuran rakyatnya, misalnya begitu. Atau bisa membantu yang menderita. Ya. Itu Bill Gates juga dekat dengan itu. Dia bahagia atau dia merasa sukses kalau berhasil melakukan penemuan-penemuan. Penemuan-penemuan itu membuat dia bahagia kalau dia bisa mendukung anak-anak, ya, tidak hanya anak kandungnya, tapi anak-anak di banyak tempat itu bisa dia membantu, dia bahagia atau sukses begitu. Nah, ada lagi Warren Buffett itu juga bilioner juga, hampir setara dengan Bill Gates. Itu dia melihat sukses tuh berapa banyak orang yang mencintai dia. Kalau banyak orang yang mencintai dia, artinya punya banyak fans, ya, mencintai cara dia bekerja, cara dia mencari uang, itu adalah kebahagiaan atau kesuksesan bagi dia. Jadi banyak sekali definisi itu. Tapi sayangnya mereka semua tidak menyebut uang karena mereka tuh memang sudah termasuk itu kaya sekali gitu loh. Terus jadi gimana dong Pak Indra? Kalau bagi Pak Bas, suksesnya dia adalah Pak Hasan mampu buat Pak Indra tertawa, itu bagi dia sukses gitu. Sukses ya, boleh saja. Jadi itu, nah, kalau menurut saya itu semua tuh ada benarnya ya, tapi hemat saya kita juga nggak bisa melupakan faktor katakan finance atau apa ya, itu salah satu bagian, wajar aja. Jadi menurut saya ya gabungan dari katakan adalah sedikit, pokoknya uang ya cukup,
ya sehari-hari makan, punya mau rumah, punya hmm, mungkin kendaraan, gitu ya, ya. ya, Bisa kalau kita ingin melancong adalah uang, gitu. hmm, Tapi yang dikatakan itu tadi dari Virgin hmm, Airlines hmm, itu saya kira ada benarnya, hmm, ya. hmm. Sampai berapa bahagianya kita. Sebab Oke, kalau kita nggak bahagia ya percuma kan. ya, 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 Misalnya orang kaya punya segala macam rumah dan sebagainya, tapi di rumah cekcok melulu dengan keluarganya, ya, mana bisa kita sebut sukses begitu. ya, 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 Dan apa yang dikatakan Obama, Bill Gates juga ada benar. benarnya, harus membuat perbedaan dalam hidup ini. Hmm, Jadi kalau menurut saya tuh hmm, kadang-kadang konsep seperti yang ditawarkan oleh orang-orang Jepang, hmm. Ikigai itu menarik. Oke, Ikigai itu kan terdiri dari 4 lingkaran. Ya. ya, Lingkaran pertama itu berapa gairah kita, passion kita terhadap hmm, suatu pekerjaan. hmm, Kemudian passion itu diukur lagi apakah kita punya kemampuan. Ya. hmm, Orang punya passion di satu bidang belum tentu punya kemampuan. ya, Misalnya orang punya passion terhadap seni lukis, ya, hmm, tapi dia belum tentu dia bisa melukis bagus, ya, ya, belum tentu. Nah, oke, dalam hal ini dia bisa menjadi kolektor atau hmm, dia menjadi, kalau dia pinter, menjadi kritikus, kritikus, menulis aja ya, review gitu ya. resensi, Hmm, ya preview, ya dia hmm, nggak pinter, ya hmm. pinter menulis, pinter eh, Menikmati apa tulisan itu bisa. otaknya, ya Hmm, pemahamannya, tapi belum tentu dia bisa menuangkan lah. Jadi kritikus aja. ya, Itu baru 2 lingkaran. Satu hmm, punya passion, passion, kedua kita punya kemahiran, ya, ketiga ditanya apakah dunia memerlukan hmm, profesi ini. hmm, Keempat, berapa orang menghargai kita gitu loh. oke, Berapa orang mau membayar untuk pekerjaan ini. Nah, kalau empat-empatnya ketemu, ya, itu mungkin secara apa, well, hmm, ada. Ya. ya, Kemudian pekerjaan juga dia sukai. hmm, Kemudian ketiga, dia juga mampu happy, menjalankan. Dan mampu, kemudian keempat, memang dunia memerlukan hmm, pekerjaan seperti dia. Begitu. oke, Saya kira menarik itu hmm, konsep Ikigai itu enggak dari itu ya. Jepang. Hmm, 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 hmm. Jadi sebenarnya sukses itu banyak 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 konsep juga ya. Artinya akhirnya kalau dari Pak Indra sendiri berarti yang saya dengar tadi adalah pertama adalah bagaimana kita mampu mencapai apa yang kita inginkan. Itu adalah sukses dalam konteks bukan hanya bicara kekayaan gitu, tapi bagaimana Iya, kita mau sesuatu tapi kita dapat mewujudkannya gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah ngambil dari apa Richard Branson, yaitu Virgin, dia menciptakan brand Virgin, apa Virgin Airlines, tentang happiness. Salah satunya seberapa bahagia dia itu adalah indikator sukses juga. Terus kemudian ada Barack iya, Obama sama Bill Gates ya, artinya bagaimana mereka mampu memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Terus kemudian tadi ada iya, membuat ya, perbedaan ya, gitu. Jadi konsepnya luas. ya, Sekarang kalau menurut saya, kalau hmm, kita kembali ke Ikigai hmm, dalam hidup ini, karena ada banyak perbedaan gradasi mengenai sukses, hmm. kita mulai aja bertolak dari kekuatan kita. Oh, oke, oke, Itu oke, kekuatan kita di mana? Itu banyak dari timur maupun barat, semua hmm, menyatakan begitu. Dari oke, barat, misalnya Peter Drucker, itu yang hmm, dianggap bagawan ya, ilmu manajemen, itu ya, selalu Anda bertolak dari kekuatan Anda sebagai apa. Nah, Anda kekuatannya di situ, Anda bertolak. Begitu hmm, juga ada legenda kuno dari China, itu juga mengajarkan bertolaklah dari kekuatan Anda gitu loh. Jangan hmm, dipaksakan hal yang kita nggak kuat. hmm, oke, Ini kan misalnya sekarang banyak orang ingin jadi entrepreneur karena ya, menyatakan entrepreneur itu bisa menghasilkan uang. hmm, Tapi ada sahabat saya kemudian memadukan itu dengan passionnya. hmm, Passionnya dia ternyata senang mengajar. Ya. oke, Nah karena hmm, itu dia bergerak membuat
sekolah-sekolah, Hmm. Oke. membuat sekolah. Hmm. Kemudian di sekolah itu dari SD, SMP, SMA, ya, Mhm. itu dia membuat suatu perbedaan. Oke. Hmm. Perbedaannya apa? Hmm. Mungkin di sekolah itu anak-anak Hmm. itu di samping mata Hmm. pelajaran atau kurikulum yang biasa ada, Hmm. yang biasa dikenal, Hmm. dia sisipkan hal-hal, katakan saja Hmm. eh, melatih bagaimana mental mereka menjadi mental juara, bagaimana mereka tidak mudah menyerah. Ya. Hmm. Ternyata sekolahnya itu kemudian sukses karena dia diberi satu X tambahan yang Mhm. tidak ada di sekolah-sekolah yang selama ini dikenal. Hmm. Misalnya Anda ya bisa mulai membuat sekolah, tapi di situ diselipkan ya pelajaran-pelajaran dasar dari neurosemantik Hmm. misalnya apa Ya. yang dulu disebut apa New- genius atau apa itu Oh, SSC personal bagaimana genius. step-step. Ya. SSC personal Nah, genius. nah, assessing personal genius. Kalau punya sekolah ya, kemudian Anda lain, Anda berikan sesuatu yang tidak ada di sekolah lain. Hmm. Kan itu menarik. Nah, kawan Ya. saya itu melakukan seperti itu. Hmm. Sukses sekali dia. Oke. Dia nggak mau masuk bisnis yang biasa, ya. Hmm. Misalnya jual beli komputer atau Ya. apa. Ya mungkin dia nggak passionnya di situ, tapi senangnya mengajar. Nah, Oke. mengajar, kemudian mengajar apa? Lah dia Hmm. mungkin mengajar, Hmm. yaitu dia Hmm. tahu sesuatu mengenai bagaimana meningkatkan mental orang dan sebagainya. Ini kan Hmm. sebetulnya terus terang ada juga dulu orang ya, kalau nggak Hmm. salah Profesor Yohanes Surya. Ya. Ini Ya. juga orangnya senang mengajar. Ya. Dia Mhm. bisa membuat orang yang nggak suka matematika, pasti alam tuh menjadi suka. Hmm. Oke. Itu kan hebat. Misalnya Hmm. dia mengambil Hmm. anak-anak dari Papua ya Hmm. yang mungkin pendidikan matematikanya karena di pedalaman itu tidak Hmm. terlalu ya tinggi gitu. Hmm. Kemudian dia bisa bekerja sama dengan pemerintah Papua. Kemudian anak-anak itu beberapa puluh itu dibawa ke Jakarta, Hmm. kemudian dilatih matematika dalam 6 bulan. Itu kemudian Hmm. mereka pulang tuh hebat-hebat semua. Karena dia Oke. menemukan cara bagaimana pelajaran yang oleh sementara orang nggak disukai, Ya. seperti matematika Ya. ataupun ya apa alam, itu menjadi Hmm. menarik dan Hmm. menjadi gampang. Itu kan luar Oke. biasa. Ya. Ini Ya. contoh. Oke. 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 Sebenarnya ada. Halo Bu Mimi. Thank you sudah join in. Berarti artinya, berarti kita perlu untuk salah satu cara sukses itu adalah kita bertolak pada kekuatan kita. Kita belajar Betul. mengenal kekuatan kita itu di mana gitu, Iya, betul. Pak Hendra ya. Oke. Nah, Uh-uh. ada kemungkinan nggak ini kita orang merasa dia tidak punya kekuatan gitu. Kalau menurut Iya. pandangan Pak Indra gimana? Nah, itu menarik ya. Jadi orang kadang-kadang tidak tahu kekuatan dia di mana kan. Nah, Ya. itu ada resep-resepnya. Oh, Pertama, oke. misalnya ya, Hmm. itu kan ada katakan psikotes salah Ya. satu ya. 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 Psikotes itu sekarang kan tidak hanya mengetes IQ, Ya. mengetes kepribadian ya. Ya. Dan kepribadian dan sekarang psikotes itu udah beraneka ragam loh. Hmm. Bahkan bisa melihat ya bagaimana hubungan dia dengan orang lain, relationship-nya, Ya. apa dia punya kemampuan, termasuk melihat EQ-nya, Oke. Ya. kan Ya. luar biasa. Itu Ya. salah satu. Hmm. Kemudian orang yang nggak mengerti kekuatan kan bisa juga datang ke Pak Basian misalnya Ya. Ya. sebagai meta coach ya, Ya. Ya. ingin supaya dia di coach supaya sebetulnya apa sih ya Hmm. passion dia, apa sih kekuatan dia. Itu Hmm. kan nanti sama-sama dengan Pak Basian mencari ya, Hmm. Hmm. melakukan pencarian lah. Ya. 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 Ada Jadi lagi sebenarnya, cara lain. oke. Cara lain itu yang disebut
sign, saya baca. Sign tuh S. S itu ya, dia melihat ya, dia pernah sukses di apa. Oke. Misalnya pernah sukses di bidang tulis-menulis ya, waktu dia sekolah ya. Oke. Nah itu dia lihat. Kemudian kedua, I-nya, insting. Kalau dia diberi kerjaan, misalnya menulis suatu proposal itu, walaupun dia merasa susah, tapi dia merasa ya di situ ada tantangan. Dia merasa ada gairah. Sign. I. Terus G itu growth. Jadi setiap kali dia menjalankan pekerjaan itu, makin hari itu menjadi makin mudah atau tidak. Kalau semakin dia menjadi mudah ya, itu pertanda bagus. Dan kemudian satu lagi N, needs, kebutuhan. Setiap kali dia menyelesaikan sesuatu, dia merasa lega, puas, plong nggak akhirnya. Kalau itu ketemu, itu juga sudah indikasi sukses. Bahwa orang ini kira-kira kekuatannya di bidang itu, begitu. Berarti sebenarnya ada cara untuk orang menemukan kekuatannya dia gitu. Jadi dia punya tadi Pak Indra menggunakan kata bukan landasan sih, tolak dia punya patokannya itu adalah dia punya tadi artinya kekuatannya dia gitu. Jadi sebagai dasar dia untuk sukses. Jadi dia perlu kembali ke mengenali kekuatan dia apa gitu ya, Pak Indra ya. Iya betul. Kekuatan dia apa gitu. Dan setiap orang punya kekuatan akan berbeda-beda gitu ya. Gitu. Betul, kekuatan orang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ya terus terang ada orang yang dari pengalaman saya itu multi talented. Multi talented itu hebat, ya. Dia ibaratnya, misalnya dia mau sekolah dokter bisa, dia menjadi semacam mendekor rumah bisa. Ya, desain dokter gitu ya. Nah, terus ya kemudian ternyata dia komputer juga bagus. Ini saya terus terang ada orang yang saya amati seperti itu. Masih katakan masih hubungan dekat dengan saya. Cucu saya lah ada yang memiliki bakat itu. Jadi dia sekarang sekolah dokter, tapi sebetulnya dia punya bakat ya mengarang. Dia udah nulis anak itu 2 buku misalnya ya. Atau 3 buku ya. Ya buku anak-anak. Terus dia ternyata waktu dulu di sekolah membuat desain-desain untuk apa begitu ya, selalu dipasarkan ke dia. Itu jadi ada orang-orang tuh yang multi talented loh. Ya. Tapi itu kayak sebaliknya orang yang nggak punya bakat itu jangan dianggap orang ini nggak punya kemampuan. Dari pengalaman saya ya, hidup saya dulu waktu di SMP itu kan macam-macam orang, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Ada satu anak yang saya amati ini agak lemah gitu loh, matematika lemah, yang lain lemah. Tapi kemudian setelah sekian belas tahun nggak ketemu, saya ketemu lagi ya, ternyata dia menjadi dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris, dan dulu terus terang waktu TV itu ya, dia pernah zaman dulu ya, TV zaman dulu itu dia selalu banyak diundang ya memberi pelajaran bahasa Inggris. Dulu kan ada tuh waktu TV zaman dulu pelajaran bahasa Inggris. Ternyata kita nggak tahu, tapi dia menemukan passionnya. Mungkin dia lemah matematika, lemah dalam ilmu alam, ya. Tapi ternyata diam-diam ya, dia menggali potensinya, dia kuat dalam bahasa, dan bahasa itu bahasa Inggris. Jadi boleh dibilang sebenarnya setiap individu itu, Pak Indra meyakini bahwa sebenarnya setiap individu sudah ada kekuatan, tapi diperlukan kemauan juga untuk menggalinya gitu ya Pak? Iya. Mungkin nggak gampang terpengaruh, karena terpengaruh stigma dari luar kan Pak. Stigma dari luar itu orang yang tadi misalnya sukses itu kalau begini-begini, orang yang berbakat itu kalau ini gitu. Jadi mungkin itu kemudian menutup seseorang untuk melihat kekuatan yang dimilikinya gitu. Betul. Jadi kadang-kadang juga kalau jujur ya,
orang tuh kadang-kadang nggak tahu kekuatan dia. Hmm. Ini juga dari pengalaman saya ya. Hmm. Dulu ada kawan saya sama-sama satu SMA. Dia satu kelas lebih tinggi dari saya. Dia itu termasuk bintang pelajar lah. Mungkin bukan nomor 1, tapi nomor 2 atau 3 Oke. untuk seluruh DKI ya. Hmm. Dia kemudian sekolah di Bandung, ITB, masuk jurusan fisika. Oke. Tapi saya kemudian kok baru setahun dia kemudian tidak melanjutkan. Oh, oke. Nah, itu kan aneh ya. Ya. Padahal angka-angka sekolahnya tuh menunjang fisika apa. Akhirnya kok dia masuk ke Fakultas Psikologi di UI. Ya. Kemudian dari sana dia kok ternyata bisa menjadi direktur utama suatu lembaga manajemen yang terkenal di Jakarta. Oke. Nah, ini berarti kadang-kadang manusia itu tidak selalu mengetahui secara instan kekuatan dia. Oke. Ya. Butuh proses juga ya Pak Indra. Ada momennya butuh proses juga. Iya, betul. Ada momen proses dan kadang-kadang kita nggak tahu. Ya. Misalnya mungkin dia senang fisika di SMA ya. Tapi begitu masuk ke Fakultas Fisika, dia merasa kok itu bukan dunia dia gitu loh. Oke. Nah, setelah kita mengetahui kekuatan kita, ada apa lagi nggak Pak yang dapat bantu seseorang dari pengalaman Pak untuk sukses gitu atau ya untuk sukses? Iya. Nah, sekarang kalau udah tahu begitu, harus mengetahui rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya untuk sukses. Oke. Rumus-rumusnya itu banyak yang menawarkan. Sukses itu harus bagaimana? Kalau tadi definisi sukses apa, sekarang ada orang yang menawarkan rumus-rumusnya. Nah, ada yang memberi rumus begini, kalau mau sukses, itu katanya kita tuh harus antara motivasi, ya, dikalikan pengetahuan, ya, terus dikalikan dengan tindakan, gitu loh. Jadi kita harus motivated, tapi kemudian harus punya keterampilan atau pengetahuan itu, dan kemudian disertai dengan tindakan atau pengalaman. Itu satu rumus. Ya. Terus ada lagi rumus lain kalau mau sukses, itu katanya ini, ya, yang The Secret itu menyatakan pertama kita tuh harus minta. Minta kepada siapa? Ya. Bisa minta ke alam, minta ke God, ya. Kemudian setelah itu kita percaya bahwa kita akan diberi anugerah sukses. Setelah itu kita harus membiasakan menerima. Ini menarik, ya. Penulis The Secret itu tadinya pembuat film-film pendek televisi, ya, hampir bangkrut, ya. Nah, kemudian dia menulis buku The Secret, ya. Itu isinya sebetulnya tulisan-tulisan meramu tulisan orang lain. Tapi justru karena gampang, ya, dia bisa sukses begitu, ya. Akhirnya bukunya dijadikan film, ya. Perusahaannya yang tadinya membuat film-film pendek itu bisa maju lagi. Tapi ternyata kenyataannya itu tidak semua orang menerapkan resep dia tuh berhasil. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya itu banyak jalan ke Roma, kita mencari resep yang paling sesuai dengan diri kita. Paling diri kita apa, gitu. Nah, misalnya ada motivator, ya, Tung Desem Maringin, itu menyatakan kalau mau sukses, pertama kita tuh belajar dari orang sukses, bergaul dengan dia, ya, supaya kita bisa modeling atau apa. Terus kedua, tidak hanya modeling, kita ajak dia bekerja sama. Misalnya Anda bercita-cita membangun sekolah yang unik gitu, ya. Anda mengajak Pak Basian kerjasama, begitu. Mungkin Pak Basian punya modal, ya. Nah, itu bisa seperti itu. Terus ketiga, kemudian memperkerjakan
orang yang berhasil. Hmm. Jadi bergaul dengan orang yang berhasil, kemudian mengajak kerjasama orang yang berhasil, dan ketiga memperkerjakan orang-orang yang berhasil. Itu resep dia begitu. Ya, ya, ya. Kak, oke, berarti artinya kita perlu apa? Kalau kata Bu Mimi benar, setuju dengan Pak Indra bahwa kita perlu find our own path gitu. Jadi menemukan kita punya jalur gitu ya. Nah, berarti ada Iya, beberapa iya betul. rumus. Kalau dari pengalaman Pak Indra, at least kan memang selalu artinya nggak dapat dibilang bahwa hanya ada satu-satunya rumus gitu ya. Kalau saya ngobrol dengan Pak Indra barusan, Nggak ada kita nggak dapat satu-satunya rumus. ya, jangan terpaku dengan seakan ada hanya satu gitu ya. Kita perlu mampu Nggak, terbuka dengan mengenali ya apa sih yang cocok dengan kita gitu ya. iya betul. Dan kadang-kadang mengenali itu ya Hmm. bisa kita salah kenal gitu loh. Oh, oke. Seperti Gimana? kawan saya yang dia merasa dia cocok menjadi semacam Einstein gitu ya, Ya. karena suka dengan ilmu alam, begitu Oh, oke. fisika. Dia pergi ke Fakultas Fisika di ITB. Hmm. Tapi Hmm. kemudian di situ dia menemukan happiness. Ya, ya. Happiness-nya malah kemudian ke Fakultas Psikologi. Psikologi. Dan di psikologi malah dia kemudian dia mendalami organizational behavior ya, perilaku organisasi. Ya. Dia bisa menjadi direktur utama satu lembaga manajemen terkenal ya. Kemudian ya macam-macam lah, kemudian dia berhasil. Ya. Oke. Oke. Ya, sorry. Barusan tadi Pak Indra ada ini lagi. Soalnya tiba-tiba tadi di saya agak muter gitu. Saya tak khawatir Pak Indra ada ucap sesuatu. Nah begini, ini masih berapa menit lagi? Masih ada, kita Berapa? masih ada 25 menit. Oh, masih 20 ya. Ya. Nah itu bagus juga, masih ada 20. Ya. Misalnya kita bisa belajar juga dari Benjamin Franklin. Oke. Benjamin Franklin itu kan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian dia bekerja di percetakan kakaknya. Kemudian suatu saat dia tidak ingin bekerja di perusahaan kakaknya, dia ingin membangun sendiri perusahaan percetakan, publisher ya. Jadi dia berkelana, mungkin pinjam uang sedikit gitu ya. Akhirnya bisa membangun percetakan. Kalau zaman dulu punya percetakan tuh sekaligus menjadi penerbit, publisher. Ya. Dan dia lucunya begini. Dia itu kemudian setiap kali ada naskah bagus ya dari pengarang terkenal dia terima. Kemudian tuh dia menuliskan kembali. Tulisan itu ya dia serap di kepalanya, dia tuliskan kembali. Nah, tentu dengan gaya dia ya. Tapi betapapun akan mendapat ilham dari penulis yang terdahulu. Gara-gara seperti itu, lama-lama dia memperoleh gaya menulis yang bagus. Nah, itu kan kita ingat Benjamin Franklin itu akhirnya salah satu yang penulis Declaration of Independence Amerika bersama Thomas Jefferson dan sebagainya. Jadi bahasanya menjadi bagus karena dia tidak hanya membaca naskah orang yang bagus, tapi dia berusaha menulis kembali tulisan itu, ya. Itu. Dan dia disebut bapak bangsa, dan kemudian karena dia kreatif, dia menjadi penemu. Penemu dari itu penangkal petir, ya, bifocal glass dan sebagainya. Jadi dia disebut bapak bangsa lah. Dia itu kalau mendekati sukses rumusnya, itu adalah orang itu harus mampu menahan diri katanya. Menahan diri dalam apa? Menahan diri, makan minum jangan berlebih. Begitu juga, misalnya dalam seks jangan berlebih, gitu. Dan kita selalu harus ya, kalau punya pikiran, punya ide itu coba dijalankan, resolute. Ya, resolution. Resolution. Ya. Bukannya itu biasa di akhir tahun ya Pak Indra?
resolusi Bagaimana? kayak Ya, biasa. resolusi. Ah, Resolusi, mhm, jadi kemudian apa yang dalam pikiran itu dijadikan satu resolusi untuk dia tindak lanjuti lebih jauh gitu. hmm, oke, Dia menyatakan dia rajin, ya, mhm, harus rajin, ya. oke, Frugal itu harus hemat, ya. mhm, Tapi yang terakhir ya, hmm, itu harus rendah hati. oh, Dan oke, menurut beberapa orang, mhm, rendah hati yang paling sulit, apalagi kalau orang itu sudah suitnya maju, apa? udah Ya, ya, sukses ya, ya, itu ya. menjadi rendah hati sulit. Egonya udah tinggi ya waktu itu kali ya. Ya Itu paling betul, susah gitu. egonya udah tinggi. Kenapa dia masukin rendah hati, Pak? Maksudnya aneh gitu. Biasa Ya, jarang gitu. Orang memasukkan salah satunya adalah rendah hati gitu. ya itu menurut dia rendah hati karena dengan demikian orang yang sukses itu tetap bisa menyerap terus hal-hal Hmm, baru. Sebab oke. kalau tidak rendah hati, dia akan berhenti, mandek gitu. Mandek ya. Dia akan stop nggak mau belajar lagi gitu ya, Pak ya. Nggak mau, karena dia merasa ya, dia Hmm, sudah arife, dia sudah menjadi pakar, ya, padahal dunia terus berubah gitu. ya, ya, ya. Yang tadi Pak Itu saya Indra kira bilang. Mm-mm. agak menarik ya. Kemudian saya pernah punya kenalan Hmm, seorang konglomerat ya, hmm, oke. besar sekali. Perusahaannya sampai sekarang besar sekali. Saya nggak ingin menyebut ya, Ya. sudah go public ya. Hmm, Tapi saya tanya pada beberapa kawan yang mengenal ya. dia dari dekat, Hmm, sebenarnya orang ini bagaimana sih? Sebetulnya menurut sejumlah kawan ya, sesama konglomerat, hmm. orang ini nggak pinter-pinter amat, Oke, oke. nggak pinter-pinter amat, Hmm, tapi dia hmm. punya kelebihan. Ya, Pertama suka bergaul, ya, oke. Ya. suka bergaul. Hmm. Kedua ya, egonya nggak tinggi. Oh, oke. Egonya nggak Orang tinggi. yang nggak mempunyai ego, orang yang egonya nggak tinggi Hmm, itu tidak menempatkan diri di atas orang lain. ya. Jadi dengan begitu Hmm, dia katakan sebagai owner welcome aja hmm. kalau ada misalnya karyawan-karyawannya lebih pintar dari dia. Oke. Kan biasanya bos nggak mau, Ya, harus merasa lebih pintar dari ya, anak buahnya. ya, Ini ya. dia tidak mempunyai ego tinggi. Hmm, Dengan demikian ya dia mempunyai kemampuan menghimpun macam-macam orang dari berbagai kepandaian. Dia berhasil himpun. wow. Ini luar biasa. Ya, ya, Padahal kalau orang pinter dengan orang pinter belum tentu bisa bekerja sama. ya, Karena egonya masing-masing tinggi. ya, ya. Tapi dia yang merasa nggak begitu pinter, ya Hmm, itu dia bisa menghubungkan banyak orang pinter yang mempunyai adat yang berbeda-beda, begitu, perilaku yang berbeda-beda. oke, oke, oke. Akhirnya dari sana dia ternyata berhasil membangun suatu perusahaan yang besar. Saya nggak ingin nyebut namanya, Hmm, tapi hmm, dia salah satu perusahaan swasta yang terkenal gitu. hmm. Dan dia berhasil membangun kaderisasi gitu loh. Oh, Ini kan menarik sekali ya. Jadi ya, ada yang menyatakan memang untuk sukses itu nggak perlu harus orang itu pinter-pinter sekali, enggak kok. ya, Malah ya, kalau pinter-pinter sekali ya, ya, egonya terlalu besar ya, ya. dia juga barangkali Ma, harus ingin semua karyawannya tuh nurut dia gitu loh. ya, 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 ya. Malah jadinya bahkan kadang-kadang individu pun misalnya belum jadi, kadang ada orang yang saking pintarnya ya kayak tadi egonya ketinggian, belum jadi bos, akhirnya nggak mampu naik tingkat karena ya tadi terlalu kuat apa terlalu merasa dirinya yang paling benar gitu ya Pak Indra ya. Betul, Eh, iya dia betul, nggak maju gitu. iya betul. Kan sering banyaklah kita kenal, saya tidak ingin nyebut nama sejumlah orang. Hmm, Orang itu sekolah, dia hmm, bukan juara kok. hmm, hmm, Walaupun dia dari ITB, dia menyelesaikan mungkin beberapa tahun lebih lama, tapi hmm, akhirnya sekarang sukses. Dibanding orang yang menyelesaikan tepat waktu, hmm, itu bisa tuh, ternyata. Jadi banyak faktor lain lagi di hmm, samping katakan kecerdasan, tapi ya, bagaimana dia membangun relasi hmm, dengan orang-orang lain gitu loh. oke. Apakah itu menjadi salah satu faktor penting
Pak Indra, untuk dari pengalaman Pak Indra yang membantu orang itu sukses gitu. Maksudnya Iya, kemauan untuk belajar dari orang lain, kerendahan hati, bukan rendah diri ya, rendah hati gitu. Mau betul. apa apa ya, mau belajar dari orang itu juga salah satu faktor penting nggak sih untuk sukses gitu, Ya, Pak? memang faktor penting gitu. Hmm, oke, 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 oke. Nah, Berarti, saya kemudian menemukan ya, hmm, ini dari saya, pengamatan ya, saya ya, itu kelihatannya untuk abad ke-21 di samping nasihat dari Benjamin Franklin dan yang lain-lain lagi, itu ada hal-hal lain untuk oke, menjadi sukses di abad ke-21. hmm, gimana Pak? Wah, ini penting nih. Oke, Nah, kalau menurut saya kita sekarang harus memampu untuk berpikir non-linear. oke, berpikir non linear ya. Jadi nggak yang Non-linear. yang cuma satu Jadi garis kalau gitu ya. kalau linear itu kan lurus ya. Ya, Selalu berpendapat kalau linear hmm, satu sebab itu menghasilkan satu akibat yang jelas. ya, ya, Tapi sekarang zamannya tidak linear ya. hmm, Kemudian itu karena itu berputarnya sering mereka sebut kayak siklus ya. oke, Atau kalau nggak siklus ya kayak perputaran di DNA gitu loh ya. Itu hakikat oke, manusia tuh kayak helix ya. hmm, hmm, Dari DNA itu kan agak berputar begitu loh ya, ya, ya. hmm, Nah, akibat kenapa? Karena abad ke-21 hmm, adalah akibat abad yang penuh kompleksitas. Kalau oke, kita berpikir linear, kita hmm, kecewa ya. hmm, Jadi misalnya linear kita sudah bekerja keras ya. ya, Kita udah berbuat sebaiknya, hmm, kok kita nggak memperoleh penghargaan misalnya ya, oke, dari masyarakat. Nah hmm, itu kalau orang non-linear dia udah siap-siap. Memang tidak selalu ya, hmm, misalnya seperti pepatah yang dulu diajarkan, hmm, hemat pangkal kaya, rajin oke, pangkal pandai ya. ya, Itu ya, ada orang udah hemat seperti bagaimana nggak kaya-kaya, udah rajin bagaimana-mana, ya enggak, tidak pandai-pandai. ya, Nah, ya, ya, jadi itu linear sekali itu, linear ya. hmm, Bahkan kemudian dekat dengan linear hmm, itu juga berpikir ya bukan ini atau itu, oke, tapi ini dan itu. hmm, ya, Misalnya apa? Dulu hmm, kan ada orang menyatakan hmm, bahwa untuk menjadi sukses dalam arti kaya begitu hmm, ya, hmm, itu orang harus menjadi entrepreneur. ya, Tapi setuju, ternyata dari pengamatan, pengalaman saya, tidak semua harus lewat jalan entrepreneur. Ada oke, juga orang profesional bisa kaya, benar juga, ya, benar, ya. benar, Misalnya, dan tidak semua entrepreneur berhasil, ya. ya, ya, Apa contohnya profesional bisa kaya? Itu seorang dokter bedah misalnya hmm, yang terkenal. Itu ya, banyak sekali memperoleh apa penghasilan begitu ya, ya. benar, benar, Nah, seperti pengarang, kita anggap pengarang nggak mungkin kaya. hmm, Tapi pengarang itu seperti J.K. Rowling itu ya, kaya itu juga sekali. banyak ya, 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 hmm, bahkan kadang-kadang pengarang kalau pinter, dia tidak hanya jadi pengarang, dia sekaligus hmm, seperti Benjamin Franklin menjadi penerbit. hmm, oke, Menjadi penerbit, dia menerbitkan orang. Dan ya, kayak seperti Benjamin Franklin, itu hmm, juga pandai dia melihat keadaan. oke, Kemudian apa? Ada hmm, uang-uang, dia belikan. Beli ya, properti misalnya. oke, oke, Nah, atau bisa aja dia beli saham ya, tapi hmm, tidak dispekulasikan. hmm, Saham yang menurut aturan cara berpikir dari Warren Buffett ini kayaknya 10 tahun tuh akan bagus begitu loh. jangka panjang ya, ya, Jangka panjang. Kita hmm, lihat, oh misalnya perusahaan ini bergerak di bidang yang diperlukan. hmm, Kedua, perusahaan ini ternyata dikelola oleh profesional yang prudent, hmm, sudah tidak terbukti, yang sifatnya spekulatif. Ya. ya, ya, Kemudian dari
trek yang selama ini diamati itu treknya walaupun kadang-kadang turun tapi arahnya mendaki. Itu di Indonesia tuh bisa disebut, misalnya ada sekitar 5 atau 10 perusahaan ya. Ya. Itu kalau ditanam di situ aja sabar, itu akan memberi hasil. Nggak usah macam-macam ke sana kemari. Oke. Berarti Ya, misalnya sorry, itu untuk ya non-linear. non-linear, kemudian dan kemudian itu biasa berpikir paradoks. Paradoks. Siap-siap dengan paradoks. Paradoks tuh berlawanan tapi kelihatannya kontroversi tapi bisa benar. Oke. Misalnya apa kontroversi yang bisa benar? Kontroversi yang bisa benar itu katakan begini, misalnya ya, makin cepat itu akhirnya menjadi makin lambat. Oke. Makin cepat makin cepat akhirnya malah makin lambat. Itu. Ya, karena apa? Kok bisa makin cepat makin lambat? Kesusu. Karena dia tidak perhatikan banyak hal-hal lain. Ya. Terburu-buru begitu. Kesusu. Ya, kesusu tidak diperhatikan faktor-faktor lain. Sebaliknya juga slower is faster. Itu juga ada dalil seperti itu. Ya. Kayak kita di meta coaching juga seperti itu kan, Pak. Slow is fast gitu. Kalau di meta coaching juga seperti itu kan. Slow is fast gitu. Iya. Jadi artinya membawa pas kita coach orang membawanya jadi slow supaya lebih cepat hasilnya juga. Iya, slow is faster katanya. Slower is faster. Jadi ada orang yang fast ya, tapi setelah itu ya kita nggak tahu perkembangannya lebih jauh bagaimana. Sama seperti orang yang katakan sekolah pinter ya. Tapi yang lain lebih slow. Tapi yang slow itu kemudian apa yang ditangkap itu dikembangkan. Ya. Ini kan yang dikehendaki seperti Einstein. Ya. Einstein dulu sekolah fisika ya. Tapi dia tuh tidak teratur masuk sekolah. Ya. Karena apa? Karena setelah mendapat teori, mau Einstein, itu kita bersama mengembangkan teori ini lebih jauh gitu loh. Tapi guru-gurunya kan enggak. Terus dengan teori, wacana, terus itu. Itu yang menyebabkan dia ya akhirnya apa? Waktu dia lulus menjadi sarjana fisika tidak didukung oleh dosen-dosennya dan tidak dibantu untuk dia menjadi dosen. Einstein. Akhirnya dia menjadi kerani ya. Di sebuah katakan apa itu dulu perusahaan yang membuat paten-paten, hak paten. Tapi justru di situ seorang sarjana fisika dia mempunyai kebanyakan waktu. Nah, kebanyakan waktu itu dipakai oleh dia untuk ngelamun. Nah, dia campurkan ilmu fisika dia dengan ilmu matematika. Nah, dari sana mendapat itu apa teori relativitas. Dia campur. Oke. Berarti wah, ini menarik ya. Ini benar cara berpikir yang benar-benar berbeda dari yang pada umumnya ya, Pak. Jadi pertama non-linear, kemudian yang kedua perlu siap-siap dengan cara berpikir yang paradoks juga. Ada yang ketiga nggak, Pak? Yap. Nah, itu N. Genius of the N. Ini dan itu. Oh, oke. Jadi jangan kita mempertentangkan ini dan itu. Seolah-olah kalau mau jadi kaya harus pengusaha. Kalau profesional nggak bisa kaya. Oke. Padahal profesional itu kalau di perusahaan besar ya, itu waduh dapat segala macam itu. Punya saham, punya pembagian keuntungan, dan sebagainya. Dan kemudian dari sana malah dia bisa jadikan passive income, ya. Malah dia bisa membuat perusahaan orang lain suruh menjalankan. Jadi akhirnya seperti itu, ya. Tidak mempertentangkan satu dengan lain. Jadi ada banyak cara. Bukan hanya entrepreneur, bukan hanya profesional, bahkan seorang seniman juga bisa berhasil. Ya. Kita kan nggak percaya seniman masa bisa berhasil. Itu banyak. Ya, sekarang udah banyak. Kenal dengan beberapa pelukis, waduh, karya-karyanya itu
mahal sekali, Ya, ya, sekali dijual mahal. Oke, benar. Thank you Bu mahal Mimi. ratusan. Ya, tadi Bu Mimi bantu nuliskan. Jadi ada tiga, non-linear thinking, and, not or, sama yang ketiga paradox. Ya, tadi yang skip sama Iya, saya adalah betul. and. Hmm, Itu baru sebagian, masih banyak yang lain. Tapi masih kita banyak yang lain. Oke. introdusir itu aja. Ya, jadi Ya, non-linear, hmm, terus genius of the end, ya. paradox, gitu. Hmm, oke, oke. Paradoks tuh nanti ke depan kita akan banyak melihat loh, hal-hal yang aneh gitu loh. Hmm, Iya, hal-hal yang aneh. orang-orang yang aneh yang Kita sebelumnya harus, tidak terpikirkan benar, akhirnya sekarang jadi benar gitu, Pak. iya. Kadang-kadang ada orang kita lihat sama-sama sekolah SMA, Hmm, kemudian nanti setelah berapa 10 tahun atau 20 tahun setelah lulus SMA, nanti Anda lihat orang-orang yang kategori sukses tuh dulu hmm, sekolahnya nilai rapornya apa yang paling tinggi atau enggak. ya, Kadang-kadang kan ada orang yang justru dianggap underdog itu malah yang kemudian berhasil ya. Hmm, oke. karena dia bisa memilih passionnya, karena dia bisa memilih di mana kekuatannya. Kemudian dia mungkin mempunyai EQ, ya, Ya. mampu bergaul lebih baik dan Hmm, sebagainya. oke. Oke. Saya sedikit simpulkan ya Pak dari pembicaraan kita sama 56 menit ini gitu. Jadi artinya kan kita mulai dari terkait dengan sukses, kita banyak membaca tentang sukses. Pertama adalah kita perlu pas definisi sukses gitu. Nah, buat setiap individu dia perlu waspada, terutama waspada ya dengan cara dia mendefinisikan sukses. Bahwa definisi sukses itu tidak hanya bicara tentang berapa uang yang dimiliki atau jabatan yang dimiliki. Betul, Ya, kita betul. perlu punya tabungan, kita perlu ada income penting gitu ya, tapi bukan sukses itu bukan seberapa banyak uang yang ada di tabungan gitu, bukan tentang itu, tapi justru ada Iya, tentang bagaimana saya mampu mewujudkan apa yang saya inginkan. Misalnya saya sudah janji A, saya mampu mewujudkan A. Itu salah satu definisi sukses. Lalu kemudian ada yang definisi sukses adalah tentang kebahagiaan, seberapa bahagia saya. Itu adalah definisi sukses yang itu dipakai oleh orang-orang yang sudah istilahnya uangnya banyak gitu. Jadi mereka juga tidak melihat dengan uang banyak saya happy karena kita juga melihat banyak orang yang uangnya banyak juga ternyata tidak sampai merasa sukses gitu ya. Yang ribut lah, iya yang betul, narkoba atau apa gitu ya Pak ya. Gitu. iya Nah, betul. jadi kita perlu definisikan kembali definisi suksesnya. Nah, tadi Pak Indra sudah kasih beberapa definisi sukses. Lalu kemudian setelah kita udah tahu definisi sukses kita, maka kedua adalah kita perlu ini mengembangkan kekuatannya kita, mengenali kekuatannya kita dan kita kembangkan kekuatannya kita. Ya, dan sekarang Iya, tidak ada alasan bahwa kita tidak punya kekuatan gitu. Yang ada mungkin kita belum mengenali dan kita dapat menggunakan betul. sekarang banyak yang tadi Pak Indra juga share bahwa banyak alat-alat tes yang dapat membantu kita untuk mengenali potensi kekuatan kita gitu ya. Lalu juga Iya, menerapkan prinsip ikigai tadi. Setelah kita iya, kekuatan kita itu jadi passion kah, terus kemudian kita punya skillnya, terus kemudian kita mengenali apakah dunia juga memerlukan dan lalu kemudian ada yang mau membayar atau tidak gitu. Kita kalau dapat menerapkan iya, empat-empatnya itu akan luar biasa sekali. Itu ya Pak. Lalu betul. kemudian Iya, setelah itu ya tadi juga menarik bagi saya adalah Pak Indra juga kasih beberapa contoh teman-temannya Pak Indra bahwa bahasa bicara sukses untuk mampu sukses itu nggak hanya bicara soal kepintaran, tapi kerendahan hati itu juga menjadi faktor kunci gitu. Mau nah, atau benar, betul. mm -mm, Ada satu yang saya mau ungkapkan, satu peribahasa ya. mm, Itu saya pernah lihat di Taiwan. Dia tulis ya, success is not forever. oke, okay. Failure is not always. Jadi sukses itu tidak akan bisa, mungkin tidak selamanya. Hmm, Sebaliknya kegagalan itu tidak senantiasa. asik, Dan ini yang bertolak dari itu yang menyebabkan orang tuh harus rendah hati gitu loh. hmm, Jadi oke, kita okay. sukses hari ini, besok karena adanya disrupsi ya, Ya, mungkin menjadi susah begitu. hmm, oke. Okay. Pak Indra, waktu sudah tinggal 10, 19, 15 detik lagi. Saya sangat terima kasih Pak Iya, Indra untuk waktunya Pak Indra, sharing yang Pak Indra berikan. Saya sangat terima kasih sekali.
Ya, Dan ya sehat selalu, sama-sama. Ya, ya sehat selalu Pak Indra. ya, terima Sampai kasih.